aku hari ini buat para jomblo-jomblo gitu yang mungkin masih putus asa gitu menghadapi kenyataan hidup kalau kita masih sendiri seperti Miss Chandra Winata gitu ya. Lu nggak sendiri. Oh, ya udah. Masih ada gue. Tenang, ada temennya. Oke, semangat terus. Saling menemani ya pokoknya ya. Oke, karena kita akan bicara mengenai Misha Chandrawinata yang katanya tuh udah lelah dengan orang baru. Karena kan memang kalau dating life ini harus kenalan lagi, belajar lagi dari nol gitu. Mengetahui dia tuh sukanya apa. Kira-kira kita cocok nggak iya gitu kan. Itu emang agak-agak melelahkan ya. Iya, masalah kan mereka tuh kembar gitu. Yang satunya kan udah punya pasangan, yang satunya belum gitu. Itu mungkin yang membuat akhirnya mentalnya agak sedikit terganggu karena kenapa dia bisa, kenapa gue nggak bisa. Udah sabar aja, udah ya. Sabar aja ya. Oke, kita akan belajar bagaimana caranya sabar menunggu jodoh dari Misha Chandrawinata ini dia. Here we go. Hanya beda 3 menit saat dilahirkan. Namun cerita hidup Marcel dan Misha Chandrawinata terkhusus kisah asmara jauh berbeda kini. Marcel kini telah menikah dan dikaruniai buah hati, sementara Misha belum jua temukan tambatan hati. Ditinggal nikah oleh kembaran, Misha yang berteman kesendirian mencoba hibur diri dengan bermain games dari malam hingga pagi menjelang. Kondisi ini nyatanya membuat Marcel kecewa. Stop main game. Gua main game. Stop bilang gua untuk main game. Lu sebenarnya lo. Kalau gitu deh. Ini stop bilangnya stop. Stop makan siang. Stop bilangin gue jangan makan siang lah gitu terus aja. Ada alasan dong kenapa gue bilang kenapa lu stop main game. Gue main game karena gue gak punya perempuan, gue gak punya istri. Jadi pelarian gue adalah main game. Marcel tentu tak ingin sang kembaran tenggelam dalam kesendirian yang kadang terlihat ngenes. Ia kerap mendesak Misha agar mencari pasangan dan mengikuti jejaknya bina rumah tangga, lalu timbang momongan. Marcel berharap anak-anak mereka tak jauh jarak usianya. Tapi harapan itu tampaknya bertepuk sebelah tangan. Nggak pernah, kalau nyuruh sih nggak pernah. Tapi nanya terus. Maksudnya bukan nanya ya, cuma gue tuh cuma pengen, kan kita tuh kembar. Gue pengennya tuh anak kita juga nggak terlalu jauh bedanya, supaya anak kita tuh bisa main, merasakan apa yang kita lakuin gitu, apa yang kita alami saat selama ini kayak kita punya ada teman ngobrol gitu loh. Nah gue pengennya anak gue juga sama anak dia, gue aja sekarang udah jauh banget nih pasti bakal jaraknya kan gitu. Ya udah lah, gue nggak nanya lagi. Cuma dia tuh suka kadang-kadang gue tuh kesepian, gue tuh pengen ya cari pacar lah gitu loh. Jadi dia curhat, makanya gue sering berantem karena apa yang dicurhatin sama ini lakuin tuh gue kayak lu pengen punya cewek tapi lu di rumah mulu. Gimana ceritanya lah? Dan Marcel sendiri kerap mengenalkan Misha dengan lawan jenis. Pun tak sedikit teman-teman yang berusaha menjodohkan. Misha pun tak ingin berlama-lama segera naik pelaminan. Tapi mengapa tak kunjung temukan pasangan yang cocok? Mungkinkah dirinya masih trauma dengan asmara yang berujung pupus? Gue udah sempet dikenalin sama beberapa dari temen gue sendiri yang di luar dari area nyaman gue. Tapi nggak nyambung aja. Gue selalu punya prinsip, pokoknya gue tuh nggak mau lama-lama. Ya saya bukan karena udah umur segini ya, cuman kira yang apa lama-lama gitu. Jadi kayak gue langsung kalau waktu ketemu langsung on the point aja, langsung ngomong gitu. Bilang kayak lo dikenalin ke gue dikenalin ke lo. Jadi kita nggak perlu basa-basi lagi. Ya pokoknya lo mau tahu apa dari gue, lo ngomong aja. Gue mau tahu apa dari lo, apa tinggal ngomong aja. Kalau nggak ada sparknya di bulan ketiga udah selesai aja gitu. Tapi apa daya, hati Misha belum klik ketika bertemu lawan jenis. Lantas, benarkah gegara Misha yang berjanji 2 tahun pasca sang kembaran menikah dirinya menyusul, namun kini tak kunjung dipenuhi, membuat keluarga pun akhirnya angkat tangan untuk mendesaknya. Ada sih beberapa kali dia, cuman gue lihat dulu coba. Gue tuh punya prosesnya sendiri. Bukannya gue cuman ngelihat dari luar doang. Cuma maksudnya kita laki-laki wajar lah kalau misalnya kita ngeliat dari luar dulu. Sebulan gue nggak mau lihat Instagramnya, gue nggak mau lihat apa, gue cuma ngeliat satu fotonya aja dulu. Ya udah, abis itu ketemuan dan pertemuan pertama kalau misalkan ada sparknya, gue ngajakin ketemuan yang kedua. Ada kedua yang ada sparknya, gue ajakin ketemuan yang ketiga. Cuma yang ketiga nggak ada, gue langsung kayak ya udahlah. Apalagi Nadine sempet tinggal setahun di rumah kan, jadi gue sempet ngerasain tuh namanya ganti pop dan segala macem. Terus ya, tapi gue nggak jam 2 pagi, jam 3 pagi mereka bangun, gue nggak bangun gitu. Tidak ada dorongan apapun ya? Nggak ada. Jadi maksudnya paling cuman pertanyaan doang sih. Kalau dulu beberapa tahun lalu mungkin lebih banyak nge-push gitu. Akhirnya gue bilang, ya udah jangan push aku deh. Aku udah tahu apa aku mau. Jadi kalau aku udah siap, tinggal gampang, tinggal nikah gitu. Jadi jangan push.
Soalnya kalau lu nge-push malah jadi gue nanti ketemunya sama yang nggak benar gitu. Dan Misha sendiri sempat dikabarkan jalin hubungan spesial dengan Cut Syifa. Tapi benarkah hubungan mereka kandas gara perbedaan keyakinan? Enggak. Jadi sama Cut Syifa tuh apa tuh sebenarnya? Kita emang udah umur hampir 6 tahunan karena kita syuting bareng dan pas waktu syuting kita cerita nikah. Dan dari waktu nikah tuh bukan ceritanya sih, emang waktu itu si Cut Syifanya belum berhijab. Nah, sampai dia berhijab tuh kita masih temenan bareng aja. Jadi banyak yang bersangka tuh udahlah, udah sampai berhijab, udah mikirnya gua nggak punya agama kali ya gitu. Meski sebatas teman, benarkah Misha cukup protektif bahkan menyeleksi pria yang ingin dekati Cut Syifa? Sebenarnya bukannya gue bilang nggak boleh, tapi lebih kayak ngasih tahu aja nyari suami tuh nggak gampang. Bukannya gue juga karena belum punya istri jadi gue belaga, tapi kan gue ngelihat dari saudara gue nih, dia udah nikah, ngeliat kakak juga udah nikah, jadi udah tahu nih kalau yang menikah tuh jangan cuma sekedar lihat dari luar doang, harus bener-bener lihat dari dalamnya dulu.